hotel-hotel ya, kita menata selimut, kita membersihkan kayak semacam tempat kayak gitu. Gimana caranya itu, hal itu seperti itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality Neo Korea. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang tema yang satu ini yang banyak sekali dicari-cari oleh teman-teman semua, tentang informasinya, tentang kelanjutan beritanya dan lain sebagainya, yaitu tentang sektor baru yang sudah dibuka oleh BP2MI dan HRD Korea Selatan, yaitu sektor service 2. Untuk memulai channel pada channel di kesempatan kali ini, bahwasanya BP2MI dan HRD Korea sudah sepakat untuk membuka sektor service yang baru ini, yaitu service 2, di mana pekerjaannya di bidang perhotelan dan restoran guys. Perhotelan dan restoran itu masuk di dalam sektor service 2. Dan untuk per tanggal ini tanggal 28 ya, tanggal 28 bulan Desember 28 Desember ya 2024, itu sudah ada peserta yang mengikuti ujian skill test guys. Udah ada yang lulus dan sudah ada yang mengikuti ujian skill test. Lah, itu dari berbagai sumber dikatakan bahwasanya skill testnya itu seperti sektor-sektor lainnya, cuma ada perbedaan di ini. Ada tambahan, yaitu kita menata kayak semacam bangku yang dikasih roll, bangku roll yang bisa didorong, itu kasih beberapa wadah makanan, yang mangkok, gelas, dan garpu, sendok, demikian itulah, seperti kayak di restoran-restoran kayak gitu, dan seperti kayak di hotel-hotel ya, kita menata selimut, kita membersihkan kayak semacam tempat kayak gitu. Gimana caranya itu, hal itu seperti itu guys. Jadi menurut saya sih ya mudah juga ya guys ya untuk skill testnya. Dan untuk berita ujian di tahun ini itu sudah semakin mudah dan semakin gampang. Maksudnya gampang itu pelaksanaannya guys. Pelaksanaannya itu sangat tidak ribet kayak gitu. Dan sekarang sudah menggunakan alat-alat yang disediakan langsung oleh HRD Korea, seperti menggunakan tab atau tablet ya, menggunakan tablet ketika kita mengerjakan soal ujian IPS topik guys. Jadi kayak dipermudah kayak gitu loh, sempit lagi kesulitannya kayak gitu guys. Dan tablet itu juga, kata teman aku ya, itu ada bahasa Koreanya gitu kan, ada bahasa Koreanya di keyboardnya ya guys ya, juga di keyboardnya itu ada bahasa Koreanya, dan semuanya itu sepertinya disediakan oleh HRD Korea langsung guys. Jadi di situ bisa setelah selesai ujian itu bisa langsung muncul hasilnya, kita lulus atau tidak kayak gitu. Setelah kita dinyatakan lulus ya, kalau yang lulus itu bisa melanjutkan tes buta warna dan tes medical check up yang lainnya kayak gitu guys.
Untuk yang tidak lolos ya otomatis sudah tidak bisa mengikuti prosedur yang selanjutnya kayak gitu guys. Jadi seperti itu. Dan selang beberapa minggu ya, kata temanku sih sekitar 2 mingguan itu ada panggilan untuk ujian skill test. Itu semuanya dilakukan di Semarang kayak gitu guys. Jadi teman-teman yang dekat Semarang pastinya lebih enak ya guys ya, karena semakin dekat gitu kan semakin enak gitu. Kalau yang jauh-jauh ya harus mempersiapkan diri untuk mobilitasnya guys. Dan untuk Shelter Service 2 ini juga dikabarkan dari berbagai sumber sudah ada yang berangkat ya guys ya. Sudah ada yang berangkat, katanya sih ada 5 orang kemarin sudah diberangkatkan untuk bekerja di Shelter Service kayak gitu guys. Namun sebelumnya juga, sebelum itu 5 yang itu berangkat, artinya ada dua orang juga yang sudah mendahului berangkat melalui Shelter Service 2 kayak gitu guys. Shelter Service 2 cuman namun dikabarkan yang anak 2 ini katanya dipecat kayak gitu guys, dipecat sama sajangnya. Itu nggak tahu kenapa, belum ada kabar lagi itu pecatnya karena apa. Mungkin ya karena faktor bahasa atau faktor kita tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan pekerjaan ya. Karena orang Korea kan bener-bener yang sangat bersih ya, sangat detail di dalam melakukan pekerjaan kayak gitu. Jadi teman-teman yang mengambil Shelter Service 2 harus benar-benar sering-seringlah lihat orang-orang yang bekerja di Korea Selatan di bidang itu guys. Bagaimana cara membersihkan hotel, membersihkan makanan dan lain sebagainya pokoknya. Makanya ada juga LPK yang mewajibkan untuk mengikuti pelatihan Pak Clearing untuk mendapatkan sertifikat Pak Clearing. Cuman ada yang janggal, malah katanya Pak Clearing itu, sertifikat Pak Clearing itu tinggal beli aja. Itu yang saya tidak setuju ya. Benarnya sertifikat Pak Clearing itu bagus ya kalau ada di klubnya, kalau ada pendidikan dan latihannya, walaupun itu cuma 1 minggu ataupun 2 minggu. Yang enggak saya setuju kalau Pak Clearing itu cuma nembak untuk mendapatkan sertifikatnya saja, itu benar-benar sangat, malah gimana ya, pastinya nanti akan merugikan kita sendiri dan teman-teman yang lainnya kayak gitu guys. Pasti akan beranggapan, orang-orang yang mengambil kita itu beranggapan kalau kita bekerja di Indonesia itu tidak ahli kayak gitu guys, walaupun kita sudah punya sertifikat. Karena ya memang kayak gitu kan, sertifikatnya nembak kayak gitu kan guys. Lah itu yang saya tidak setuju. Semoga tidak menggunakan hal-hal yang seperti itu ya guys ya, karena di Korea itu pekerjaannya itu butuh skill yang benar-benar nyata, yang terbukti, tidak asal nembak dapat sertifikat kayak gitu guys. Jadi jangan sampailah menggunakan hal-hal yang curang seperti itu. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk informasi Shelter Service 2 yang KKM-nya paling rendah ya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Shelter Service 2 menjadi jawaban bagi teman-teman yang ingin cepat bekerja di Korea Selatan tapi mempunyai kendala bahasa yang mungkin memang sangat susah untuk orang-orang yang baru ya, untuk orang yang baru dan sudah kepentok dengan kebutuhan hidup. Jadi seperti itu untuk Shelter Service 2 itu menjadi jawaban bagi teman-teman yang ingin bekerja di Korea Selatan secara cepat namun mempunyai KKM yang sangat rendah. Itu aja ya guys ya, terima kasih yang sudah mengikuti. Ini saya sudah kedinginan karena ini sudah sangat dingin banget. Ini habis turun salju. Yang paling dingin itu seperti ini guys, habis turun salju. Setelahnya itu, kalau pas waktu turun saljunya itu hangat, tapi ketika setelah turun saljunya itu mulai karena menguap gitu kan ya, apalagi ini sudah mulai ada terik matahari, pastinya menguap dan tentunya menjadikan dinginnya lebih nger kayak gitu guys.
Itu aja ya, terima kasih teman-teman semua yang sedang berjuang, semoga tetap semangat dan mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa cepat terbang bekerja di Korea Selatan. Itu aja, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share. Terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, sarangi.